contain this guy. Film berawal dari sebuah rumah yang terletak di sebuah perkebunan. Saat itu tampak seorang pria tengah menangkap kawanan lebah pengganggu yang bersarang di sebuah gudang atas permintaan pemilik rumah. Dia bernama Clay. Setelah selesai mengatasi lebah-lebah pengganggu itu, Clay bertemu dengan pemilik rumah yang bernama Nyonya Parker. Saat itu Nyonya Parker sangat berterima kasih karena Clay sudah membantunya mengatasi gangguan lebah-lebah yang membuatnya takut saat masuk ke dalam gudang. Sebagai tanda terima kasih, Nyonya Parker mengundang Clay untuk makan malam. Clay juga berterima kasih karena Nyonya Parker sudah mengizinkan gudang itu dijadikan tempat tinggal oleh Clay. I just wanted to thank you. Setelah kembali ke rumah, saat membuka laptopnya, Nyonya Parker dikejutkan dengan sebuah peringatan di layar laptopnya yang menunjukkan bahwa laptopnya terkena virus dan untuk memperbaikinya, Nyonya Parker disarankan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di sana. Karena Nyonya Parker kurang paham tentang teknologi, tentu saja Nyonya Parker langsung menghubungi nomor tersebut dan diterima oleh seorang pria bernama Garnet, yang ternyata seorang scammer atau penipu online. Saat itu Garnet menyarankan Nyonya Parker untuk menginstal sebuah aplikasi antivirus untuk memperbaiki laptopnya. Padahal sebenarnya itu adalah jebakan, yang saat Nyonya Parker menginstal aplikasi tersebut, Garnet dan timnya berhasil mengakses dan meretas semua data-data penting milik Nyonya Parker yang ternyata memiliki tabungan senilai sekitar 2 juta dolar. Mengetahui hal itu, Garnet dan timnya langsung menjalankan aksi mereka, yaitu dengan berpura-pura salah mentransfer uang ke rekeningnya Nyonya Parker dan meminta Nyonya Parker untuk mentransfer balik uang tersebut. Memang dasar orang baik, Nyonya Parker pun langsung melakukannya. Dan saat itulah, Garnet dan timnya meretas paspor transaksi milik Nyonya Parker dan langsung menguras habis uang tabungannya. Setelah itu Garnet dan timnya langsung merayakan keberhasilan mereka. Sementara Nyonya Parker terdiam kaku karena baru sadar bahwa dia sudah menjadi korban penipuan dan semua uang pensiun dan uang yayasan amalnya hilang tanpa sisa. Singkat waktu, pada malam harinya, Clay bersiap pergi ke rumah Nyonya Parker sambil membawa hasil panen madu sebagai buah tangan. Namun setelah tiba di tempat yang dia tuju, Clay dikejutkan dengan keadaan rumah yang gelap seperti tidak ada orang, sementara bunyi alarm kebakaran berbunyi. Menyangka bahwa rumah itu dimasuki perampok, Clay pun secara diam-diam masuk untuk mengeceknya. Namun tanpa diduga, saat itu Clay dikejutkan karena menemukan Nyonya Parker sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan sepucuk pistol yang ada di dekatnya. Dan di saat bersamaan, anak perempuannya Nyonya Parker bernama Verona yang seorang anggota FBI juga tiba di rumah dan langsung menodongkan senjata pada Clay karena menganggap Clay sebagai pelaku atas kematian ibunya. Tak lama kemudian, polisi pun tiba di sana dan setelah olah TKP, polisi menemukan fakta bahwa Nyonya Parker telah melakukan bundir, namun untuk motifnya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan membawa Clay ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Awalnya Verona tidak percaya bahwa ibunya nekat bundir, namun setelah mengecek laptop milik ibunya, Verona mendapati bahwa uang tabungan ibunya sudah lenyap. Dan Verona pun sadar, itulah alasan kenapa ibunya nekat melakukan bundir. Hingga pada esok harinya,
Verona menemui Clay dan meminta maaf karena Verona sudah menuduh Clay sebagai pembunuh. Saat itu Verona bercerita bahwa dia merasa sangat bersalah karena sering meninggalkan ibunya seorang diri karena kesibukan. Sementara kakak laki-lakinya yang seorang tentara juga sama, jarang pulang karena tugas di luar. Verona juga menjelaskan bahwa alasan ibunya bundir karena telah menjadi korban penipuan online yang membuat uang tabungannya habis. Namun sayang, sampai saat ini, Verona dan timnya di FBI belum bisa menemukan para pelaku. Namun Verona akan terus berusaha mencari dan menemukan mereka. And so help me God, I'm gonna get these motherfuckers. Setelah itu Clay mengambil ponselnya yang disembunyikan di salah satu sarang lebahnya, lalu menghubungi seseorang dan memintanya untuk mencari tahu informasi dan markas para penipu yang telah merampok Nyonya Parker. What are you doing? Dan tak butuh waktu lama, orang itu pun berhasil menemukan informasi dan markas mereka, lalu segera menghubungi Clay untuk memberitahunya. Yeah. Ada yang aneh, siapa sebenarnya Clay dan orang yang dia hubungi, karena mereka bisa dengan cepat mencari informasi para penjahat itu, sementara sekelas FBI saja sampai saat ini belum bisa melakukannya. I wanna find out. Tanpa buang waktu, Clay pun langsung tancap gas menuju tempat yang dimaksud. Sambil membawa 2 jerigen minyak, Clay berniat masuk ke dalam sebuah gedung, namun dihadang oleh 2 orang petugas keamanan. Hingga ini yang terjadi. Setelah melumpuhkan para kroco, Clay langsung naik ke lantai atas dan berhasil menemukan mereka. Setelah itu tanpa basa-basi, Clay langsung menyiramkan minyak yang dia bawa ke tempat itu dan meminta semua orang untuk berhenti menipu dan pergi dari tempat itu jika tidak ingin ikut terbakar. Need your attention, please. Tentu saja Garnet tak tinggal diam dan langsung menghampiri Clay bersama beberapa orang pengawalnya. Kemudian Garnet bertanya siapa Clay sebenarnya yang berani datang seorang diri dengan berniat menghancurkan tempat bisnisnya. Saat itu Clay hanya mengaku bahwa dia adalah seorang beekeeper atau peternak lebah. Lalu setelah itu, ini yang terjadi. Sebelum pergi, Clay memasang beberapa peledak yang disambungkan ke jaringan telepon. Maka jika ada telepon yang masuk, maka tempat itu akan meledak. Hingga tak lama kemudian, telepon pun berbunyi dan setelah itu Garnet melaporkan semua kejadian itu pada bosnya yang bernama Derek. Saat itu Garnet tampak bodoh di mata Derek saat menjelaskan bahwa ada seorang pria yang telah melumpuhkan semua anak buahnya dan menghancurkan gedung bisnisnya seorang diri. Derek pun menyarankan agar Garnet membayar beberapa orang gangster untuk membantunya melakukan pembalasan. Get a wrecking crew together and you go Goodfellas. Hingga pada esok harinya, Verona dan beberapa anggota FBI lainnya juga datang ke tempat itu, namun mereka tidak berhasil mendapatkan petunjuk siapa pelaku di balik kejadian itu. Sementara itu Garnet dan beberapa gangster bayarannya berhasil menemukan tempat persembunyian Clay, dan saat Clay masuk ke sarangnya, mereka pun mulai beraksi. Setelah menghancurkan sarang lebah milik Clay, mereka pun langsung bersiap melakukan penyergapan tanpa mereka sadari bahwa mereka masuk ke dalam sarang singa. Hingga ini yang terjadi. Clay berhasil menghabisi mereka satu persatu hingga yang tersisa Garnet seorang. Dan Clay pun langsung memberi Garnet peringatan kedua dengan memotong beberapa jari tangannya. Setelah itu Clay pun pergi dari tempat itu. Sementara itu saat meminta keterangan dari salah satu karyawan gedung, Verona baru tahu bahwa gedung itu digunakan selain untuk bisnis yang legal, gedung itu juga digunakan
untuk markas para penipu online. What's the nature of your business? Dan tak lama kemudian, Verona mendapat kabar dari salah satu rekannya bahwa gudang yang ada di dekat rumah ibunya terbakar. Dan setelah dicek, Verona menemukan beberapa mayat yang sudah hangus terbakar dan sebuah tanda pengenal milik Garnet yang tertinggal. Saat itulah Verona menyadari bahwa kejadian ini ada kaitannya dengan gedung yang terbakar kemarin yang Verona selidiki. Ditambah lagi menurut keterangan para saksi, ciri-ciri pelaku mengarah pada Clay. Sementara itu Garnet kembali mengabarkan kegagalannya pada Derek. Bahkan kali ini Garnet harus terluka karena kehilangan beberapa jari tangannya. Saat itu Derek dibuat penasaran siapa orang yang telah menghancurkan salah satu bisnisnya. Saat itu Garnet hanya tahu bahwa namanya adalah Clay dan selalu menyebut bahwa dirinya adalah seorang beekeeper atau peternak lebah. I don't know, a fucking beekeeper. Tak lama kemudian, Clay tiba-tiba muncul dan kembali menghajar Garnet. Setelah itu Clay langsung mengantarkan Garnet ke Rahmatullah. No, bro. Setelah itu Derek meminta bantuan pada ayah tirinya yang bernama Wallace yang seorang mantan petinggi CIA untuk membantunya melenyapkan Clay. Mendengar kata beekeeper, awalnya Wallace menolak karena entah kenapa Wallace seperti sudah tahu bahwa nama beekeeper adalah nama yang sangat menakutkan. You're gonna die. Namun karena Derek mengadu pada ibunya yang ternyata adalah seorang presiden Amerika bernama Jessica, saat itu Wallace tidak bisa menolak permintaan istrinya untuk membantu Derek. Kemudian dengan pengaruhnya, Wallace menghubungi rekannya di CIA, sebut saja dia Mary, untuk mencari informasi apakah benar Clay adalah salah satu anggota beekeeper. Mendengar nama beekeeper, Mary pun tampak gemetar. Namun karena permintaan mantan atasannya, Mary pun bersedia mencari informasi tentang Clay. Dan beberapa jam kemudian, Mary kembali menghubungi Wallace dan memberitahu informasi bahwa memang benar Clay adalah salah satu anggota beekeeper namun sudah memutuskan untuk pensiun. Karena hal itu, Mary bisa membantu Wallace dengan mengirim salah satu anggota beekeeper yang masih aktif untuk menghadapi Clay. Sementara itu Verona dan rekannya mendapat info tentang penemuan mayat yang mengambang di aliran sungai. Yang setelah dicek, Verona mengetahui orang itu adalah Garnet dari foto tanda pengenal yang tertinggal di gudang dekat rumahnya. Dan saat itu, Verona sadar bahwa Clay ternyata bukan orang sembarangan. That Garnet? Pada malam harinya, saat Clay tengah mengisi bensin, tiba-tiba dia diserang oleh anggota The Beekeeper wanita hingga ini yang terjadi. Tentu saja Clay yang punya jam terbang lebih lama berhasil membuat wanita itu kewalahan hingga membuatnya harus menggunakan senjata andalannya. Namun dengan sebotol madu, Clay berhasil melumpuhkannya, lalu membakarnya hidup-hidup dan memotong salah satu jari tangannya sebelum pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian, Wallace mendapat kabar dari Mary bahwa orang yang dia kirim telah gagal dan tewas di tangan Clay. Karena hal itu, Mary memutuskan untuk tidak mau terlibat lebih jauh lagi dan angkat tangan. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Wallace semakin ketakutan. Hingga pada esok harinya, Wallace memutuskan untuk menyewa beberapa anggota tentara bayaran yang terdiri dari anggota pasukan khusus untuk melawan Clay. Sebelum itu Wallace menjelaskan bahwa pemerintah telah membuat program rahasia untuk menjaga sistem keamanan negara yang diberi nama The Beekeeper yang terdiri dari agen khusus yang sudah sangat terlatih. Bahkan daya tempurnya, satu orang anggota Beekeeper setara dengan 10 anggota tentara pasukan khusus. Dan saat ini mereka ditugaskan untuk menghabisi orang yang bernama Clay, salah satu anggota Beekeeper yang telah pensiun. Mr. Pettis, you should get your people moving.
Sementara itu Verona dan rekannya dipanggil oleh atasannya untuk meminta hasil investigasi tentang Clay dan apa yang mungkin Clay rencanakan selanjutnya. Verona yang saat itu sudah tahu bahwa Clay berniat memberantas mafia scamming sampai ke akar-akarnya, menduga bahwa saat ini tujuan Clay adalah markas pusat para scammer tersebut, dan untuk menangkapnya mereka harus menyiapkan tim SWAT di sana. Well, a SWAT team? Dan benar saja, saat itu Clay mendatangi markas The Beekeeper, lalu masuk menggunakan akses sidik jari tangan yang dia potong dari wanita yang menyerangnya tadi malam, lalu membuka komputer khusus untuk mencari informasi lokasi markas pusat para penipu online tersebut yang ternyata berpusat di Boston. Sementara itu, tempat yang saat ini menjadi tujuan Clay sudah dijaga oleh tentara bayaran Wallace dibantu oleh tim SWAT dari FBI. Saat tim SWAT mengatur rencana untuk penyergapan, tiba-tiba Clay muncul dan bergabung dengan mereka untuk memberi saran bagaimana caranya untuk menangkap dirinya sendiri. Lalu ini yang terjadi. Tame this guy. Sungguh amazing. Clay kembali menunjukkan skillnya dengan melumpuhkan 10 anggota tim SWAT hanya dengan tangan kosong, lalu masuk ke dalam gedung. Sementara itu tentara bayaran Wallace tengah berdebat dengan pegawainya Derek yang tidak mau menghentikan sementara pekerjaannya dan merasa terganggu dengan kehadiran mereka di dalam ruangan kerja. Hingga dia memutuskan untuk menghubungi Derek, dan tak lama kemudian Derek pun memerintahkan tentara bayaran Wallace untuk tidak mengganggu anak buahnya bekerja dan melakukan pengamanan di luar ruangan. Saat para tentara itu keluar, tanpa mereka sadari bahwa ternyata Clay sudah menyusup dan membaur dengan para karyawannya Derek. Lalu ini yang terjadi. Mendengar ada keributan, para tentara bayaran itu pun sadar bahwa Clay sudah ada di tempat itu. Lalu mereka bersiap untuk melakukan perburuan. Clay sadar bahwa selain kalah jumlah, Clay juga yakin orang-orang yang dihadapi saat ini adalah orang-orang yang cukup terlatih, hingga dia harus memutar otak dan mengatur siasat untuk melumpuhkan mereka satu persatu atau dengan membuat jebakan. Hingga akhirnya Clay berhasil melumpuhkan mereka. Setelah itu Clay kembali mencari manajer anak buahnya Derek untuk menginterogasi siapa bosnya dan di mana dia berada. Tentu saja awalnya orang itu bungkam, namun setelah Clay memberinya beberapa kali tanda kasih sayang, akhirnya orang itu pun buka mulut bahwa bosnya itu bernama Derek. Namun dia yakin Clay tidak akan mampu menyentuhnya, karena seperti yang kita tahu bahwa Derek adalah anaknya presiden. I told you they were untouchable. Tak lama kemudian, Verona dan rekan-rekannya juga tiba di ruangan itu, lalu meminta Clay untuk segera menyerahkan diri. Tentu saja Clay menolak, lalu berkata bahwa untuk mengadili penjahat yang bernaung di bawah kekuasaan pemerintah, Clay harus melakukannya sendiri. Karena hukum negara jelas tidak akan mampu melakukannya karena tunduk pada kekuasaan itu sendiri, bukan tunduk pada sumpah jabatan yang harus menegakkan keadilan. Setelah itu Clay pun kabur. Di tempat lain, Wallace angkat tangan dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk melindungi Derek. Lalu Wallace menyarankan cara satu-satunya yaitu Derek harus berlindung pada ibunya yang pasti mendapatkan pengawalan dan perlindungan yang penuh dari pemerintah. Just call her. Come on. Sementara itu Verona kini sudah tahu target Clay selanjutnya adalah Derek, anak dari presiden. Meski saat ini Verona sudah mengetahui dan memiliki bukti bahwa selama ini Derek adalah pemilik perusahaan penipuan online dan tidak menutup kemungkinan bahwa ibunya juga turut menikmati uang hasil kejahatan anaknya untuk membiayai kampanyenya jadi presiden. Namun saat ini, sebagai aparat negara, Verona dan semua jajarannya wajib melindungi pemimpin mereka, lalu menyarankan pada atasannya agar mengerahkan semua tim terbaik untuk melakukan penjagaan dan perlindungan.
karena saat ini nyawa presiden dan keluarganya dalam bahaya. Until I can breathe the director and the attorney. Hingga pada esok harinya, tampak rumah atau kediaman presiden penuh dengan penjagaan para petugas polisi bersenjata lengkap untuk mengantisipasi kedatangan Clay. Bahkan untuk melapis kekuatan pas pampres, Wallace menyewa seorang pembunuh bayaran bernama Lazarus yang cukup terkenal karena pernah berhasil menghabisi salah satu anggota Beekeeper. Meski saat itu, Lazarus jujur berkata bahwa saat itu dia hanya beruntung, dan bahkan karena kejadian itu, Lazarus harus kehilangan salah satu kakinya. Fucking lucky. Di tempat lain, Clay berusaha menyusup melalui saluran air, lalu menyelinap ke bawah mobil yang akan masuk ke lingkungan rumah presiden. Namun tentu saja harus melewati pemeriksaan yang ketat. Bahkan sampai ke kolong mobil pun tak luput dari pemeriksaan. Dan itulah yang ternyata ditunggu oleh Clay, yaitu untuk melumpuhkan petugas pemeriksa dan mengambil pakaiannya untuk melakukan penyamaran. Setelah itu Clay memasang peledak di beberapa tempat, kemudian mengganti baju, lalu masuk ke dalam rumah dan berbaur dengan tamu undangan presiden karena secara kebetulan saat itu tengah ada pesta pertemuan para pengusaha yang tak bisa dibatalkan. Sementara itu Derek dipanggil oleh ibunya untuk membahas sumber dana mencurigakan yang masuk ke rekening perusahaannya bersama komandan FBI. Saat itu Derek tampak panik karena ternyata ibunya tidak tahu bahwa Derek memiliki bisnis penipuan online hingga terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Sementara Clay sengaja menunjukkan diri pada petugas keamanan untuk memancing mereka agar mengikutinya keluar, lalu berpura-pura menyerahkan diri. Dan setelah itu, ini yang terjadi. Kemudian Clay menerobos masuk ke dalam rumah menuju tempat Derek dan ibunya. Tentu saja harus melewati para penjaga yang tersisa yang ada di setiap ruangan. Saat perdebatan Derek dan ibunya belum selesai, mereka mendapat kabar bahwa saat ini Clay tengah menuju ke tempat mereka. Dan ibu presiden pun yang ternyata seorang pemimpin yang jujur, meminta anaknya untuk menyerahkan diri dan mengakui semua kejahatannya meskipun harus berhadapan dengan hukum. Dan saat Clay hampir tiba di tempat yang dia tuju, tiba-tiba Lazarus yang masih selamat dari ledakan datang menghadang hingga keributan pun kembali terjadi. Rupanya kemampuan Lazarus memang sesuai dengan popularitasnya, hingga mampu mengimbangi Clay bahkan berhasil membuatnya terluka, sedangkan dirinya sendiri pun sudah terluka. Namun pada akhirnya Clay berhasil melumpuhkan Lazarus. Karena tidak dapat pembelaan dari ibunya, Derek nekat menghabisi komandan FBI untuk menghilangkan saksi. Dan tak lama kemudian, Clay pun datang. Dan bangkainya, bukannya menyerah, Derek malah menjadikan ibunya sendiri sebagai sandera. Tak lama kemudian, Verona dan rekannya juga tiba di tempat itu dan meminta Clay untuk menyerahkan diri. Namun malah ini yang terjadi. Setelah menghabisi Derek, Clay pun kabur lewat jendela. Saat itu bisa saja Verona melumpuhkan Clay dengan senjatanya, namun dia sadar bahwa Clay yang telah menegakkan keadilan untuk ibunya. Hingga Verona pun menurunkan senjatanya dan membiarkan Clay pergi sebagai ucapan terima kasih.
Setelah itu Clay mengambil peralatan yang sudah dia siapkan, lalu pergi dari tempat itu dan menghilangkan jejak. Dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film The Beekeeper 2024. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review.